Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Saya ke Mas Burhan. Kalau tadi Mas Burhan sudah mengatakan bahwa elit politik sekarang sudah memberikan contoh yang salah untuk memaknai gotong royong. Karena gotong royong dijadikan hanya pintu masuk untuk kemudian numpang di kekuasaan, di rezim kekuasaan begitu ya. Lalu bentuk tanggung jawab seperti apa bisa dilakukan untuk mengembalikan marwah gotong royong itu? Jadi gini, saya biar lebih lengkap. Pertama, dari sisi negatif, gotong royong dipakai sebagai legitimasi kultural untuk menghalalkan praktek koalisi yang kolusif. Karena dalam konteks demokrasi, prinsip checks and balance itu penting. Jadi jangan sampai kekuatan pemerintah terlalu dominan, terlalu powerful, sehingga akuntabilitas horizontal itu tidak terjadi. Jadi checks and balance antar lembaga, antar cabang kekuasaan tidak terjadi. Dan umumnya mereka memakai prinsip gotong royong untuk melegitimasi praktik itu. Meskipun lagi-lagi ada plusnya juga, Reno. Plusnya adalah sistem pemerintahan kita, presidensial multipartai ekstrim ini, itu jadi lebih stabil. Jadi ini berbeda dengan sistem presidensial di banyak tempat yang umumnya melahirkan banyak instabilitas politik karena terjadi deadlock. Karena umumnya kalau sistem multipartai ekstrim plus sistem presidensial itu melahirkan minority presiden, presiden minoritas. Karena presiden yang terpilih itu berasal dari partai yang tidak terlalu kuat, tidak menguasai 50% per satu. Jadi untungnya dari sisi positifnya, praktek partai-partai masuk ke dalam pemerintahan atas nama gotong royong tadi adalah menghasilkan pemerintahan yang stabil. Ada plus minusnya. Nah, tentu saja yang ingin saya tekankan tadi, Reno, pertama, gotong royong ini yang secara sosial itu menjadi, tadi Mas Sukidi menjelaskan ya, inti dari pidato Bung Karno 1 Juni adalah spirit gotong royong. Dan itu muncul dalam berbagai macam istilah kan, termasuk ada istilah sonjo ya dalam tradisi Jawa ya. Tapi poinnya adalah sistem sosial yang kuat semacam ini itu harus dilembagakan. Jadi misalnya tadi ya, poin Mas Sukidi menarik, jadi membantu yang lemah melalui prinsip solidaritas sosial bernama gotong royong. Harus diinstitusionalisasikan. Misalnya, pajak progresif. Jadi yang kaya dipajakin lebih tinggi, kemudian negara berperan sebagai fasilitator untuk mendistribusikan hasil pajak dari mereka yang kaya tadi kepada yang miskin. Nah, sebab kalau hanya berhenti pada tataran sosial, itu efek getok tularnya, efek kelembagaannya kecil. Jadi negara yang harus menerapkan prinsip kegotong royongan tadi dalam berbagai hal. Bukan hanya soal pajak, tapi hal-hal lain yang memungkinkan terjadi distribusi kesejahteraan di mana yang kaya tidak semakin kaya, yang miskin tidak semakin miskin. Baik. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.